saya selaku Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan gugus Satgas Covid Kota Bogor melaporkan Dirut Rumah Sakit Umi ke Polresta Bogor Kota dengan aduan bahwa yang bersangkutan bersama dengan rekan-rekannya menghambat dan menghalangi upaya dalam menanggulangi wabah penyakit menular. Kenapa itu aduannya? Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak rumah sakit tidak utuh. Ya, lu tahu misalnya Habib Rizik Syihab itu dituduh melakukan provokasi ya kepada masyarakat yang hadir dalam acara keramaian ya pernikahan putrinya sekaligus Maulid Nabi di Petamburan dan juga di Megamendung ya. Dan karena itu kemudian dikenai pasal-pasal berlapis dengan ancaman hukuman yang lumayan tinggi ya. Tapi Habib Rizik nampaknya belakangan ini mendapatkan beberapa kebahagiaan ya. Yang gua rasa ini penting banget ya buat Habib Rizik ya, karena tadi ya ini proses persidangannya gua nggak tahu nih masih berapa lama karena tuduhannya berlapis-lapis ya. Ada kasus keramaian kerumunan massa ya di Petamburan, kemudian di Megamendung ada kasus rumah sakit Umi dan juga mungkin yang lain-lain ya, gua nggak tahu katanya pasalnya itu berlapis-lapis ya. Saya melihat misalnya sebenarnya Habib Rizik sudah bermimikri menjadi tokoh yang tidak hanya sekedar bisa berteriak-teriak ya di depan massa, tapi juga tokoh intelektual yang mampu diterima dan mampu berbicara di kalangan intelektual. Terbukti misalnya ketika acara 212 tahun 2020 kemarin 2 Desember di mana dia mengundang 100 tokoh termasuk saya waktu itu diundang, ada yang hadir dan ada mayoritas secara daring misalnya. Terlihat betul Habib Rizik tidak demam panggung ketika harus berbicara di depan tokoh-tokoh ya. Kesaksian dari Bima Arya atau pemanggilan saksi Bima Arya Sugiarto ini adalah wali kota Bogor ya. Kenapa ada kaitan dengan Bima Arya? Kita tahu ada kasus dari Rumah Sakit Umi kan. Rumah Sakit Umi Bogor ini ya, direktur utamanya Andi Tatat juga dijadikan sebagai tersangka. Gara-gara Rumah Sakit Umi dianggap menyembunyikan hasil swab test dari Habib Rizik Syihab. Apakah kita tidak sayang ya dengan orang-orang yang punya pendidikan, kemudian punya kemampuan, tentu bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara, tapi kita lebih memilih untuk memenjarakannya dengan sebab dan alasan yang bukan kejahatan sesungguhnya, dengan sebab dan alasan yang remeh-temeh, sepele ya, padahal yang lebih jelas, lebih keras ya, lebih merusak kemanusiaan kita itu lebih ada ya, seperti misalnya penembakan terhadap 6 laskar FPI, tetapi energi kita justru habis untuk menyidangkan Habib Rizik, bukan menyidangkan kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sesungguhnya. Aroma busuk di kasus Rizik, pengakuan Kasat Pol PP bikin geger. Deputi Balitbang Demokrat Yan Harahap ikut berkomentar terkait jalannya persidangan terdakwa mantan pentolan FPI Habib Rizik Syihab. Politisi Partai Demokrat itu memandang ada keganjilan dalam kasus yang menjadikan Habib Rizik sebagai terdakwa. Sebab 3 institusi di Jawa Barat sampai ada rapat bersama terlebih dahulu sebelum akhirnya opsi pidana bagi Habib Rizik yang dipilih. Sebelumnya ada persidangan terungkap fakta baru bahwa Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridollah melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan kepolisian. Isi rapat koordinasi itu pun dibeberkan dengan detail oleh Agus di persidangan. Agus menceritakan Satpol PP, Pemprov Jabar, dan kepolisian saling berdiskusi untuk menentukan hukuman mana yang tepat bagi Habib Rizik. Sanksi administrasi dan pidana jadi paling kuat dipilih. Pada akhirnya langkah pidana lah yang dipilih oleh Satpol PP dan Pemprov Jabar. Agus mengaku motif memilih opsi pidana hanya untuk memberi efek jera. Namun Agus mengakui sebelumnya tidak ada kasus pelanggaran prokes yang sampai dipidanakan. Anggota tim kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro menegaskan, tidak ada skenario atau rencana tersusun dalam pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan masjid di Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah, di mana prosesi peletakan batu pertama itu yang akhirnya memicu kerumunan di wilayah Megamendung. Sugito mengatakan kegiatan yang memicu kerumunan tersebut murni terjadi karena adanya spontanitas dari masyarakat.
Menurut Sugito, bentuk spontanitas itu juga tergambar dari tak adanya panitia khusus pada prosesi pelaksanaan tersebut. Sebelumnya terdakwa Muhammad Rizik Syihab juga menceritakan terkait adanya prosesi peletakan batu pertama di Masjid Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah tersebut. Ia menjelaskan, bangunan yang masih semi permanen menjadi alasan pihaknya melakukan pembangunan masjid yang berlokasi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hal itu disampaikan eks-pentolan Front Pembela Islam dalam sidang lanjutan perkara kasus kerumunan Megamendung yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam hal ini, Rizik mempertanyakan terlebih dahulu terkait pengetahuan kondisi masjid yang ada di dalam pondok pesantren tersebut kepada para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Apakah Anda tahu kalau di dalam MS itu ada masjid terbuat dari kayu dan triplek? Begitulah tanya Rizik. Dominan para saksi ketika ditanya Rizik menjawab kalau tidak mengetahui perihal tersebut. Adapun saksi yang dihadirkan yakni Kasal Pol PP Kabupaten Bogor Agus Ridallah, Kabid Penerbitan Umum Satpol PP. Adapun saksi yang dihadirkan yakni Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridallah, Kabid Penertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor Teguh Sugiarto, Kasih Trantip Satpol PP Bogor Iwan Relawan, dan Camat Megamendung Endi Rismawan. Lantas Rizik menjelaskan terkait masjid tersebut, mulai dari kondisinya yang sangat mengkhawatirkan hingga atap yang sangat sering bocor ketika hujan, mengingat lokasinya berada di dataran tinggi. Padahal kata Rizik, masjid itu dijadikan tempat penyimpanan kurang lebih 100.000 kitab untuk para santri. Oleh karenanya, saat eks-pentolan FPI itu tiba di lokasi, para Dewan Guru Ponpes meminta dirinya untuk melakukan pembangunan masjid dengan bahan permanen. Saya sholat Jumat di sana, kemudian Dewan Guru Ponpes menyatakan di sini sering hujan. Akan berdampak jika atap bocor karena banyak kitab yang kami punya. Jadi mereka meminta saya melakukan pembangunan masjid permanen. Begitulah tuturnya. Dengan begitu, kata Rizik, kegiatan peletakan batu pertama untuk membangun masjid itu terjadi di Ponpes Markas Syariah miliknya, yang akhirnya menjadi sebuah perkara dalam persidangan kali ini. Oleh karena itu, saya melakukan peletakan batu pertama di masjid itu. Jadi saya hanya baru untuk melakukan peletakan batu pertama karena harus mengurus IMB dan segalanya. Diketahui dalam perkara nomor 226 untuk kasus kerumunan di Megamendung saat acara peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian Ponpes Agrokultural Markas Syariah, Muhammad Rizik Syihab didakwa pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Aziz Anwar selaku kuasa hukum Habib Rizik Syihab mengomentari pernyataan Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridallah. Agus dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan perkara kerumunan Megamendung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut Aziz, jumlah orang yang membludak sebagaimana diungkapkan Agus kemungkinan terjadi di Gadok, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Aziz juga menambahkan jika kesaksian Agus itu berdasarkan laporan bawahannya, sementara dirinya sendiri tidak ada lokasi saat peristiwa tersebut. Sementara saat acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren Agrokultural Megamendung, hanya pihak pesantren saja yang bisa mengikuti. Sebelumnya di persidangan, Agus Ridallah membeber mengenai sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di acara peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Agrokultural Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ia menyebut dalam acara itu tidak ada yang memakai masker dan menjaga jarak. Tempat cuci tangan juga tidak disediakan. Ia juga mengatakan bahwa acara itu tidak sesuai dengan rencana awal, sebab jumlah yang hadir melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh Satgas COVID-19. Di dalam aturan saat itu, maksimal kegiatan 160 orang dan hanya 3 jam. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Muhammad Kamil Pasha, merespon keterangan Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridallah. Agus memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara kerumunan di Megamendung dengan terdakwa HRS di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun Agus dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum. Dalam kesaksiannya, Agus mengungkap sejumlah pelanggaran protokol kesehatan dalam acara peletakan batu pertama. Muhammad Kamil Pasha pun membantah kesaksian Agus. Ia mengungkapkan dalam persidangan ribuan orang yang hadir dilakukan secara spontan, bukan karena diundang oleh Habib Rizik. Ribuan peserta yang hadir tersebut adalah spontan.
alias bukan karena dipanggil oleh HRS. Begitulah kata Kamil. Kamil menegaskan hal itu diamini para saksi, termasuk Agus Ridullah.